Ya, jadi kita mulai aja ya. Yang ini lumayan. Pas lagi jam live trade. Oh, pantes. Mungkin berat karena lagi ada data ini sih soalnya apa namanya data dari OLT ya masuk, makanya jadinya berat. Ya, kita lihat aja dulu ya. Requestan kita coba bahas. Tadi mulai dari oh, Mas Aldi belum masuk nih ya. Mas Aldi masih nanya Ratu dan Adaru nih. Tapi Mas Aldinya belum ada. Bu Mulyana udah ada belum nih? BRM ada ya? Bu Mulyana ada? Halo, halo, Bu Mulyana. Bu Mulyana kayaknya belum ada ya. Kalau belum ada kita skip dulu ya requestannya biar yang lain dulu. Terus kita lihat lagi dari Pak Nur Hizbullah SE. Ada ya? Kalau Pak Nur Hizbullah ada ya? PAMG average 85. Oke, kita lihat PAMG. Ya, besok tuh ada kelas Pancasona ya. Jadi bagi yang mau berminat ikut bisa masuk ke kelas Pancasona besok. Bangkunya terbatas ya karena ini udah ada 4 orang yang ikut. Jadi tinggal beberapa bangku lagi aja. Jadi kita kelasnya emang nggak terlalu rame. Apatik banget. Oke, ini PAMG. Mari kita lihat PAMG. Hari ini semuanya rata-rata pada ini ya, diguyur-guyur ya. Karena mungkin gara-gara mau demo jadi marketnya entah gimana. Jadi ikut-ikutan semuanya pada guyur satu, guyur semua gitu. Ya, kalau kita lihat PAMG ini kelihatannya dia melanjutkan pelemahan. Ya, melanjutkan pelemahannya dari dua hari sebelumnya. Jadi sebetulnya memang polanya dia sudah mulai koreksi, walaupun 2 hari sebelumnya koreksinya wajar, tapi yang hari ini dia koreksinya dalam ya. Karena memang dia mengikuti pola market hari ini ya, rata-rata semua koreksinya cukup dalam. Dan akhirnya dia juga ingin menyentuh atau uji support yang sebelumnya ya, sebelum harganya naik spike yang di bulan Agustus awal gitu. Nah, kita coba lihat ini support yang bisa diperhatikan kalau ada yang mau masuk di saham ini, teman ini kategorinya tetap ya, ini bukan saham yang layak untuk di maintain jangka panjang atau jangka pendek menengah gitu. Ini hanya untuk trading ya. Nah, ini kira-kira posisinya ada di berapa nih? 70-an sampai ke 75 atau 76 ya. Jadi ini bisa karena hari ini dia ternyata plot twist juga ya. Plot twist itu dalam artian sempat tadi tertekan turun waktu menjelang penutupan sesi 1, tapi ternyata langsung diangkat lagi. Begitu ada mungkin pidato presiden yang cukup menyejukkan. Ya, tapi yang jelas ini dia mulai ada pantulan ya. Ini ada plot twist lagi di sini. Nah, kalau misalnya mau ambil mumpung dia harganya lagi ya agak sedikit kalau kita bilang murah belum tentu juga ya karena ini saham-saham begini saham goib jatuhnya ya. Nah, jadi bisa ambil di level sekitar 70 sampai 75 gitu ya. Nah, begitu dia plot twist itu udah bisa dapat sekitar ya lumayan. Kira-kira hampir 5 sampai 7% ya kalau untuk saham model begini. Ini aja pantulan ini aja udah bisa 5 sampai 7% ya. Ya, dari 70 sampai ke 76 itu udah lumayan gitu ya, hampir 10%. Tapi ya ya antara 5 sampai 10 lah, kurang lebih di situ. Ya, jadi eh kalau untuk PAMG tadi yang nanya itu oh 85 ya. Jadi kalau 85 saya rasa gini, ini semua saham tadi sempat jadi kayak rebalancing semua gitu ya. Jadi seperti rebalancing. Jadi sempat ngedrop tadi semua sesi 1 itu pas penutupan. Ya itu sekarang rebalancing lagi, kembali lagi ke posisi awal gitu ya. Sayangnya tadi saya lagi di jalan. Saya kalau tahu gitu juga tadi sempat ngambil dulu, begitu lihat-lihat ya udah habis jam 12 gitu ya. Sudah sempat turun tadi. Tadi CDIA juga sempat diskon lagi tuh 14 berapa ya? Sampai ke 14.45, 14.50 lumayan tadi nambah lot lagi harusnya. Cuman tadi pas di jalan ya sayang. Betul tadi banyak kesempatan tuh. Nah ini udah mulai ada pantulan masalahnya, tapi nggak apa-apa lah. Nanti kita lihat aja ya. Ini kan sebetulnya sifatnya sementara. Kalau makin kondusif keadaan ya nanti minggu depan balik lagi normal gitu.
ya. Nah, cuman tadi lumayan kan kalau misal dapat di 70 gitu. Jadi kalau misalnya posisinya tadi ada di 85 Kita mau makan. ya di sini ya. Jadi ini sebetulnya pada saat resist ya. Lagi di Nah, resist baru resto. masuk gitu. Nah, saat resist masuk nih biasanya memang Udah, salah momentum juga nih kalau masuk di sini gitu. kita Jadi di resto ya. pertama kita harus belajar dulu itu ya apa namanya bikin bikin apa trend line-nya dulu gitu. Jadi kita bisa tahu trend line-nya itu ada di mana. Nah, nanti kalau trend line-nya kita udah bisa ukur atau kita udah bisa pastikan gitu kira-kira, oh ini posisinya lagi sideways atau posisinya nih lagi trennya lagi apa namanya uptrend gitu ya atau melandai tapi nanjak atau turun misalnya gitu lagi downtrend. Nah, jadi kita tahu posisi kita ada di mana. Nah, seandainya kalau kemarin ini ngambilnya bukan di 85, ya sebetulnya harusnya ngambilnya di saat sekarang di 70-an atau 75-an gitu. Nah, tentu ya kalau 85 itu pasti posisinya pucuk gitu ya. Di pucuk di saat tren jangka pendek ini gitu. Nah, sekarang saya coba lihat di eh, radarnya Pancasona ya. Sinyal Pancasona untuk PAMG. Nah, jadi kalau ya nanti besok Parolan kalau bisa ada dua device ya Pak. Jadi satu laptop, satu yang buat Zoom-nya atau satu yang buat buka programnya gitu ya. Buka buat iPod gitu maksudnya. Ya, kalau rupa-rupanya kalau PAMG ini dia sudah keluar sinyal jual ya. Jadi memang ini confirm ya sinyal jualnya itu keluar dari tanggal ya pas tanggal 28 Agustus kemarin udah keluar sinyal jualnya. Hari ini dipertegas lagi ya untuk PAMG. Jadi kalau di 85 saya rasa masih bisa untuk average down di posisi wilayah yang ini nih tadi 70 sampai 75 ya coba tawar-tawar ke situ aja supaya agak turun average-nya gitu. Nanti ketika dia ada pantulan lagi naik ke atas, ya bisa buang lah, kurang-kurangin muatan aja sambil ngurang-ngurangin rugi ya untuk PAMG. Oke ya, Bu apa nih? Nur Hizbullah ya, Nur Hizbullah laki-laki ya, Nur Hizbullah SE. Yang berikut K K Asmi, K underscore Asmi ya, Inet average 280. Ya ini sebetulnya kayak Inet masuk kategori ini juga ya. Gorengan liquid ya. Kalau dia gorengan liquid ya, Inet. Ya. Nah, tadi seperti yang saya bilang ya, pertama tuh coba bikin dulu gitu tren lainnya tuh arahnya ke mana gitu. Ya ini jaringan internet tuh kurang bagus ya. Nah, kalau kita lihat sekarang, Inet itu kan arahnya turun ya. Nah, jadi pasti harganya akan bergerak turun, bukan bergerak naik gitu ya. Nah, coba kita lihat. Ini dapat harganya di 280 ya. 280 itu ada di mana? 280 ada di sini ya. Nah, oke. Jadi untuk saat ini sinyal Inet itu ya hari ini juga confirm ya. Hari ini confirm untuk dia sinyal jual. Oke, waktu di 280 emang belum keluar ya sinyal jualnya itu, tapi sudah ancang-ancang mau membentuk sinyal sell. Hari ini sinyal jual. Ya, jadi balik lagi ke keputusannya. Jadi kalau misalnya arah trennya itu turun, ya, dan kita udah di posisi yang katakanlah salah gitu ya, udah di eh, ini kan udah di upper trend line ya waktu ambil ya. Kalau di 280 itu upper trend line kita bisa lihat. Nah, ini kan upper trend line ya. Nih. Nah, jadi upper trend line seperti ini posisi-posisi yang berbahaya gitu. Posisi yang berisiko sebetulnya. Nah, kalau dari awal tahu cara bikin ini, ya pasti kan kita akan hati-hati ya. Jangan sampai kita ngambil dia belum breakout ya gitu. Kalau dia breakout nggak apa-apa, tapi ternyata dia apa namanya koreksi, ya ini risikonya gitu. Ya.
Ya, jadi saya rasa ini kalau udah di 246 sementara ngambil di 280 dan ini arahnya bergerak turun. Nah, lihat resikonya yang paling tertinggi adalah kalau dia melanjutkan terus penurunannya sampai ke mana nih? Nah, ini 230 aja sangat dekat ini ke 230 ya. Worst skenario-nya kalau dia sampai candle-nya benar-benar bearish ya, itu wow jauh juga loh sampai ke 200 ya. Ini cukup resiko. Coba saya intip dulu ya. Ya, ke 230 masih memungkinkan ya untuk pelemahan lanjutan ya. Walaupun ini udah agak agak tertahan gitu ya untuk pelemahan lanjutannya itu udah agak kekuatannya tekanannya udah nggak sehebat tadi untuk waktu sesi satu. Nah, ya tapi cuman masih ada peluang untuk pelemahan lanjutan sampai ke 230. Masih ada peluang walaupun peluangnya mungkin agak sedikit ya di bawah 50%. Mungkin sekitar 45% ya peluangnya. Nah, ini masih bisa bertahan lah kira-kira gitu di level sekarang gitu. Masih bisa bertahan. Ya, masih bisa bertahan kelihatannya ya. Tapi paling buruknya itu dia bisa turun sampai ke 230 untuk Inet ya. Lalu yang berikut dari Fadilah Rahayu, ada ya? Iya ada. Ada ya. Pak Fadilah ada ya? Pak, ini Bapak atau Ibu ya? Eh? Oke, Asri ya. Oh, Ibu ya, Ibu Fadilah, sorry Bu. Right goes Belakangnya there. Rahayu ya. Asri 171. Oke, kita buka dulu Turn Asri. right 45 degrees. Turn right 90 degrees. Asri. Ya. Nah, ini cukup sedikit konflik ya sebetulnya kalau untuk Asri. Jadi nanti tinggal kita lihat sinyalnya aja. Pada dasarnya sih emang trennya tuh bagus ya. Dia arahnya tuh naik gitu loh. Ah, arahnya tuh dia naik. Cuman dia sempat breakdown. Turn 90 degrees. Jadi dia sempat breakdown di sini. Ini yang harus waspada sebetulnya tadi. Dia sempat breakdown di posisi supportnya yang 176-an sampai ke 180. Dia sempat breakdown. Nih. Nah, saat dia breakdown dengan candle seperti ini, ya, ini memang cukup harus sedikit lebih aware gitu ya. Nah, cuman sekali lagi ya ini dia turun cukup jauh ya Asri ini, tapi volumenya kalau di sini sedikit ya kelihatannya ya. Jadi turun tapi volumenya kecil gitu. Tunggu ya, saya lihat dulu. I can read it. See, you can read it. Where's the glass? Oh, um, oh, this iPad aku. Udah mau turun ah. Ya, jadi Ditinggal kelihatannya deh. untuk Asri ini dia bisa bertahan di Ya sampai di kan, apa kan? 100 Kasih bang. Lupa. 168-an ya, 168 sampai 170 masih bisa untuk bertahan nih dia. Ya. 168 sampai 170, 172 lah masih bisa bertahan. Ya, sampai di situ. Nah, cuman untuk perlawanan balik arahnya saya belum bisa melihat untuk hari ini ya, karena hari ini memang semuanya kelihatannya agak agak berat ya, apalagi ini hari Jumat gitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita lihat saja nanti minggu depan, hari Senin, seperti apa kondisi sosial politik juga seperti apa. Cuman kalau untuk ASRI tertahan pelemahannya 168 sampai 170 ya. Ini bisa bertahan gitu. Tapi kalau untuk kenaikan per saat ini tekanannya masih kuat. Jadi artinya belum belum ada kans untuk pembalikan arah. Cuman pertahanannya sih ada gitu ya. Oh ya Pak Irwan, kalau mau daftar Pancasona masuknya di
apa di ini dulu ya, masuk di grup tele dulu ya. Ini nih, linknya saya kasih di chat deh. Nah, nah itu ya. Pak Irwan bisa klik link telenya, masuk di tele aja dulu. Jadi kelasnya tuh besok ya, Sabtu pagi jam 9. Jadi udah tinggal berapa seat aja nih kalau Parolan ikut terus semuanya ikut nanti ya paling udah tinggal 2 seat aja ya, nggak banyak soalnya biar nggak terlalu lama ya, nggak banyak kelasnya itu isinya supaya kita lebih santai dan juga nggak terlalu heboh. Oke, ya jadi untuk Asri kira-kira demikian ya. Bisa dipantau 168 sampai 170, 172 itu posisi bertahannya, tapi untuk kenaikan saat ini belum ada ya karena memang sentimen negatif marketnya kuat hari ini. Ya jadi kita lihat aja untuk hari Senin ya. Tapi untuk kenaikan tuh nggak ada. Belum ada kansnya hari ini. Cuman kalau kita lihat dia aja baru aja breakdown gitu dan masih ada upaya-upaya untuk bertahan untuk naik lagi sampai ke supportnya yang awal atau di garis trennya dia lagi kembali trend channeling ya kalau saya sebutnya ya. Kanal trennya dia itu di 176 sampai ke 180 ya. Bisa aja kalau nanti kondusif minggu depan dia kembali lagi ke support ini, wilayah support ini dia kembali lagi harganya ke 176 sampai 180 untuk Asri. Dan kanalnya naik, kebetulan nih kanalnya naik baru hari ini aja di breakdown ya. Oke, itu untuk Asri. Ya, Ibu Fadilah Rahayu ya. Nah, jadi 171. Ya aman kalau 171. Aman Bu, aman ya. Untuk 171 masih aman. Jadi tinggal naik-naik lagi besok ya. Udah profit taking dulu lah. Kalau masuk ke 176, 180 lumayan lah bisa bisa profit taking dulu. Oke, lanjut. Pak Ferry Fadilah. Iya, Pak Ferry Hadilah itu request ADMR average 850. Oke, ADMR. Mm. Ya, kembali lagi sama ya. Dari awal saya selalu ini paling basic banget ya. Jadi penting untuk kita tahu dulu, pahami tren dulu ya. Sebetulnya di webinar iPod itu juga udah diajarin terus-menerus sih. Cuman memang memang ini harus dipraktekin supaya paham gitu ya. Kalau nggak dipraktekin ntar lupa lagi. Nah, kalau udah lihat begini, mikro trennya itu dalam penurunan, berarti kan kita harus tahu gitu posisi sekarang ada di mana. Terus turunnya sampai seberapa, terus nanti paling mentoknya naiknya lagi ke berapa. Jadi kalau penurunan itu selalu akan membentuk yang namanya lower low, ya. Jadi selalu akan membentuk yang namanya lower low. Semua garis downtrend line ini garis downtrend line ini namanya lower low pasti ujung-ujungnya lower low semua gitu. Nanti dia turun gitu, ya. Terus nanti dia bikin lagi lower high gitu ya. Di sini LH-nya gitu ya. Nah, cuman berakhirnya pasti akan lower low gitu, ya. Kecuali ada kekuatan besar yang dia terus bisa sanggup dobrak breakout terus sampai balik arah atau rebound gitu ya. Atau kalau istilah-istilah keren teknikalnya itu apa? Throwback kalau nggak salah. Throwback dibuang terus diambil lagi gitu, throwback ya. Ya, kalau istilah-istilah teknikal tuh banyak lah keren-keren lah. Kak. Saudara bisa hafal-hafalin tuh lewat ya, apa namanya? Google, Google ya. Banyak di Google tuh. Jenis-jenis candle, pola-pola tren, ya itu bisa dihafal-hafalin di Google tapi ya itu nggak terlalu ini juga maksudnya nggak terlalu menjamin juga bahwa market akan seperti itu ya seperti teori-teorinya. Nah, sebab apa? Sebab yang namanya teori teknikal itu yang sudah ada sekarang baku yang sering diajarin di mana-mana yang ada di Google dan sebagainya itu diambil dari riset market atau data market entah tahun berapa gitu ya. Tahun 1940, 1950, 1960, tahun 2000 awal ya kan. Udah nggak sama, apalagi market Indonesia. Harusnya ada bikin teori sendiri buat market Indonesia gitu ya kan. Jadi kalau untuk teknikal itu kita nggak bisa ngikutin teori ya. Tapi ikutin adaptasi dengan marketnya masing-masing. Market Amerika beda, market Eropa beda, market Asia beda, market Indonesia sendiri lagi, beda lagi ya. Oke.
Ya, jadi untuk ADMR requestannya di 850. Gimana ceritanya kalau di 850? Di 850, ih, turun, 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 turun. Bagus dong nih, 850. Oh, posisinya untung dong kalau ADMR di 850. Sekarang kan di 1000, ya. Nah, ya, jadi kalau posisi 850 di 1000 sekarang, sekarang harga masih di seribuan. Ini berarti bukannya ini ya, bukannya nyangkut ya. Ini masih bagus. Cuman kita lihat aja deh, ya sinyalnya ya. Ya, sebetulnya beberapa hari lalu tuh sinyalnya seperti mau buy ya. Tapi dia rupa-rupanya tekanan market hari ini kelihatannya bikin dia sinyalnya tuh nggak confirm ya. Jadi nggak solid gitu, nggak solid. Ini di sini dia sempat mau bikin sinyal buy gitu ya. Jadi kelihatannya kayak mau bangkit gitu loh. Harganya seperti dia mau breakout ke sana. Gitu. Nah, cuman rupa-rupanya ya, rupa-rupanya tekanan market di 2 hari terakhir ini, apalagi hari ini ya, dia jadi nggak confirm ya sinyalnya gitu. Nah, mungkin kalau misalnya suasana udah kondusif di minggu depan, ini bisa kembali lagi polanya gitu. Posisinya bisa kembali lagi, bisa di atas 1000 lagi ya, bisa kembali di atas seribuan. Jadi untuk saat ini kelihatannya dia sudah mulai ada perlawanan untuk kembali lagi ke jalurnya dia atau on track lagi ya untuk ADMR Alam Tri ini, Mineral Indonesia. Ya, oke nggak usah khawatir. Jadi kalau di 850 ya dipertahankan aja terus. Ya kalau emang ada mau nambah, ini juga sudah bisa ya karena untungnya udah lebih daripada 10% ya. Jadi udah berapa puluh persen. Oke, jadi bisa dipertahankan terus untuk ADMR. Ya tinggal ini aja apa namanya, lihat situasi minggu depan. Karena walaupun turun juga nggak akan langsung tiba-tiba dia akan turun sampai ke 800, jadi masih tetap posisinya untung ya. Dan juga sebentar ya, saya lihat dulu lagi sekarang tekanannya seperti apa gitu. Ya masih aman ya, ADMR tuh aman banget ya. Kalau punya di 850 aman. Oke, nah itu 8,5 aman ya. Jadinya nggak ada masalah. Tinggal lihat minggu depan aja akan kembali di atas 1000 ya. Dengan catatan situasi udah kondusif ya. Yang berikut, ini Mbak Shelly ya, Mbak Shelly dengan Mario Teguh, GZCO. Wah, GZCO kalau nggak salah tadi pagi digoreng ya. Jadi eh, saya nggak tahu ya pada punyanya di berapa, tapi ya GZCO tadi pagi sih digoreng. Sekarang coba kita lihat. Ya, oke. Untuk GZCO untuk per saat ini untuk kenaikan lanjutan kelihatannya belum kelihatan ya. Udah nggak kelihatan lagi untuk ada power untuk di markup lagi gitu untuk saat ini ya. Tapi untuk tekanan untuk profit taking dan koreksinya justru lebih besar walaupun candlenya masih hijau ya. Jadi untuk GZCO ya nggak tahu pada ngambilnya di berapa. Ya ini soalnya nanyanya cuman GZCO masih ada potensi naik nggak ya Pak gitu. Ya, ini potensi naik untuk per saat ini udah nggak ada ya. Untuk per saat ini udah nggak ada. Ya untuk kemungkinan turun iya karena tekanannya kita udah lihat ya. Dibuktikan dari ini apa namanya, shadownya ini. Ya. Nah, ya. Jadi tekanannya itu udah kelihatan. Jadi ya untuk hari ini untuk kemungkinan naik lagi ya kecil lah. Tekanan turunnya banyak yang jualan, iya gitu ya. Nah nggak tahu ada punya posisi di berapa. Lalu kalau untuk minggu depan karena ini udah 2 hari di apa namanya, eh di markup 2 hari ini cukup naik tinggi dan hari ini puncaknya volumenya cukup gede.
yang beli tadi pagi banyak, tahu-tahu siang-siangnya juga diguyur juga gitu, banyak juga yang ngeguyur. Artinya eh, banyak keinginan para pelaku pasar untuk menjual GZCO atau profit taking. Nah, minggu depan gimana? Kelihatannya minggu depan ya bisa ada lanjutan untuk pelemahan karena ya banyak yang ingin profit taking. Ya, tinggal diperhatikan aja support-supportnya ya. Support-supportnya yang jelas ada di sini. Atau ya tergantung waktu itu belinya di harga berapa ya. Jadi sulit ini untuk kita ancer-ancernya gitu ya. Tapi yang jelas ini ada support di wilayah 187 sampai 193 atau udah di bawah 200-an ya. Jadi kalau yang baru ngambil dari pagi bahkan di atas 200 ini perlu waspada. Dan kalau seandainya udah posisi cuan, lebih baik di profit taking dulu aja ya. Terutama yang harganya di atas 200 ya. Kalau yang harganya dapatnya di bawah 198 ya kita lihat Senin aja. Masih bisa untung ya, tapi ya kita tinggal lihat kondisi hari Senin. Oke, itu buat Geset CO. Oke, ini Pak Irwan Fernandus ya. Bank Mandiri, average 4.900. Tadi Pak Irwan ada ya? Ya, hadir Pak. Oke. Nah, ini dia Bank Mandiri ini pasti tadi kena tekanan juga ya karena pasti hari ini blue chip juga pasti kena tekan ini. Nah, makanya dia sempat turun sampai ke 4.662. Coba saya intip aja langsung ya. Kalau sinyal sih udah pasti sinyal jual ini. Ya, pertahanannya cukup solid ya kalau untuk di Bank Mandiri ini cukup solid kalau saya bisa bilang. Rasanya harga bisa tertahan di atas 4.700-an per saat ini. Jadi kalau masih punya di 49, mumpung diskon. Mumpung diskon kalau bisa di bawah 47 ambil lagi 4660 gitu loh. Kalau dia ke arah sana lagi ya, saya sih nggak melihat dia akan turun sampai ke sana lagi. Ya, dia udah akan bertahan di atas 4.700 nih kalau Bank Mandiri. Ya, jadi tapi kalau bisa dapat di low hari ini 4660, 4670 itu tambah muatan aja. Ini mumpung diskon, itu diskonnya tuh. Itu diskonnya. Ya kalau lihat hari ini sekarang juga ada mulai ada pembalikan perlawanan maksudnya. Ada perlawanan. Cuman udah cukup solid ya untuk bertahan ya. Untuk bertahan. Dan ini juga udah kelihatan ini. Marketnya kelihatannya kayak udah mulai beradu gitu, berantem, tarik-tarikan gitu. Udah mulai ada perlawanan balik ya. Oke, jadi bisa mulai tambah muatan aja Pak Irwan ya. Jadi ini bisa dikoleksi lagi, ditambah muatan kalau ada dananya. Bahkan ini lagi diskon lagi gitu. Jadi kalau dari 49, ya ini harus diturunin memang average-nya. Kalau 49 masih ya masih bisa lah diturunin lagi gitu. Supaya ngikutin harga market yang sekarang. Ya, begitu ya Pak Irwan. Siapa? Makasih Pak. Ya, oke. Nah ini kelihatannya udah habis requestnya ya. Kayaknya nggak ada lagi nih request. Ya, oke. Terus coba kita sekarang lihat saham mana yang potensi untuk bisa di diskon ya. Untuk bisa diskon. Kita lihat ini. Oke, kita lihat dulu Bank BCA ya, Bank BCA. Memang sih orang kayaknya lagi nggak suka Bank BCA karena lagi digadang-gadang banyak kasus buat mau di buyback apa segala macam. Ya, ini tekanannya kelihatannya cukup kuat ya. Ini tekanannya cukup kuat. Ini kita ambil pakai ini aja deh. Pakai sinyal dari ini aja apa namanya? Pakai MA ya. Ya, BCA udah jelas nih dari sini udah keluar sinyal sell. Bahkan sejak dari tanggal 26 udah keluar sinyal sell ya untuk BCA. Jadi ya saya rasa nih BCA nih benar-benar udah harganya udah kalau dibilang murah ya kita mesti ukurnya nggak dari situ ya. Ini kita harus lihat dari fundamentalnya semurah apa dia. Nah, cuman kalau mau lebih diskon lagi, kalau mau tunggu di mana ya? Hmm, 8 ribuan kayaknya. Ntar. Intip dulu ya.
Ya, betul. Di area 8.100 itu udah banyak yang minat. Ya, jadi udah lumayan diskon ini kalau untuk BCA. Jadi kalau emang mau ambil bisa nih lagi diskon nih 8.000 ya 8.100 ini lagi lumayan diskon. Jadi kalau mau ngambil boleh nih ya. Tapi ya ngambilnya agak sedikit ini ya hati-hati juga ya. Ada potensi kemungkinan lanjutan pelemahan atau enggak kan kita bisa lihat lagi kan harus lihat lagi minggu depan ya. Tapi ya kalau untuk mulai akumulasi oke nih harga diskon ini 81 8.000 sampai 8.100. Ambil sedikit di 8150 boleh. Boleh, boleh. Ya, untuk BCA ini lagi diskon. Oke, kita lihat yang berikut. Apa yang lagi diskon? Ini yang kemarin naik tinggi ada WiFi dan volumenya gede banget ya. Volume jualannya. WiFi, solusi energi digital. Waduh, WiFi itu sampai bikin gap down ya penurunannya. Ini sebaiknya dihindari dulu. Ya, ini sih bukan diskon ini. Kalau ini benar-benar langsung diguyur. Ya, diguyur habis. Ya, kalau untuk WiFi. Coba kita lihat ya. Ini nggak usah dicek sinyalnya kalau udah model kayak begitu ya. Untuk WiFi, rasanya ini dia memang punya daerah support ada di sini ya. Hmm, ini merupakan wilayah area supportnya dia. Itu di 2600 sampai ke 2700-an. Ya, kalau bisa di 2700-an, di 2700-an ya, 2700-an ke bawah gitu. Ini harga diskonnya. Ya, harga diskonnya di situ, 2700-an. Ya. Ya, pokoknya kalau mau koleksi bisa nih. Di 2700-an ke bawah itu udah bagus juga tuh. Ya, itu bisa dikoleksi. Ya, dikoleksi. Oke, nanti sewaktu-waktu toto dia di markup lagi kan lumayan. Ini untuk WiFi ya, 2700-an ke bawah deh kalau bisa. 2700-an ke bawah itu ya 2680 ya, 2670, 2690 ya di situ-situ ya. Kurang lebih di situ-situ. Ya, sampai ke 2600 ya, pokoknya akumulasinya sampai ke 2600-an. Ya kan? Di sini kan 2000 berapa nih? 2550 ya, 2600-an lah pokoknya gitu. 2600-an. 2600-an sampai ke 2700-an tuh area untuk area diskon ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Ini emiten sejuta umat juga ya, bank-bank ini ya, Bank BRI. Ya coba kita lihat aja lah ya, Bank BRI. Dia ya, Bank BRI kurang lebih semua saham perbankan ini sama ya, grafiknya chartnya tuh kurang lebih begitu semua. Oke. Nah, kalau kita lihat ini dia masih ya kalau di sini aja masih kelihatan sinyal buy loh, gitu ya. Ini belum berubah. Memang masih masih melebar ini. Ya, jadi ya masih sinyal buy gitu ya. Nah, ini memang dia ada koreksi tapi belum sinyal sell, belum, belum ya. Nah, jadi artinya ini masih ada ya ini koreksi lah, koreksi-koreksi wajar, diskon-diskon ya. Nah, sekarang kita bisa lihat kira-kira harga diskonnya di berapa. Oke, kalau bisa dapat sampai 4.000 lah gitu ya. Kalau bisa dapat, kalau bisa dapat dia balik lagi ke 4.000 ya bisa diambil ya di sini nih. Saya rasa udah nggak bakalan ke situ lagi ya kalau 4.000 itu ya kecuali besok atau ntar ada rusuh lagi gitu ya. Ntar malam beritanya bakar-bakaran lagi atau gimana gitu. Pokoknya makin parah lagi deh ntar. Ya ini kan masih berjalan waktu ya, masih baru jam 3 gitu ya. Kemarin juga kan baru rusuhnya kan malam. Ya ini kita belum lihat lagi ya berita di TV kayak mana gitu. Ya. Nah, kita lihat. Belum belum lagi minggu depan. Kayaknya rakyat sih belum puas. Iya, saya juga belum puas. Makanya besok kita mendingan belajar ini aja gitu ya, belajar Pancasona gitu. Ya, daripada keluar-keluar mau kemana?
jalanan lagi begitu ya. Oke. Ya, jadi di 4 ribuan untuk BRI harga diskonnya ya. Kalau bisa dapat lagi di sana itu bagus. Atau sampai ke berapa nih? 4.000 sampai 4.050 deh. Ya, kita kasih toleransi 4.000 sampai 4.050 harga diskon ya untuk Bang BRI. Ya, itu bisa diambil. Oke, kita lanjut. Mau ngebahas Wir Asia nggak? Kayaknya Wir Asia tuh nggak terlalu ini ya. Udah selesai lah gitu ya. Tunggu nggak berubah. Udah. Waduh, udah nggak usah ya Wir Asia ya. Lihat lihat model lihat model candlenya kayak tekanannya luar biasa ya. Tapi ya terserah ya kalau emang berani gitu masuk di sini. Ini benar-benar menghujam banget gitu. Terlalu apa curam gitu ya. Bahkan bisa menyentuh MA 17-nya loh. Ya, dikit lagi tuh ke 160. Tadi udah 169 low-nya. Ya kalau ini sih memang dia gorengan sultan ya kalau wirik. Wirik, wirik. Ah ini sih harus di bawah 180 ya. Tidak harus di bawah 180 kalau wirik ya. Wir Asia. Ini nggak kena nih kalau di atas 180 nggak kena untuk wir ini. WIRG. Ya harus di bawah 180. Kalau emang mau diskonan ya kita hitung aja sampai ke harga MA 17-nya. Di 158 ini. Ya sampai 160. Ya kira-kira di sana gitu. Ya. Nah, tapi ini namanya juga saham itu ya, saham yang ya di ini ya di pompa ya. Jadi nggak bisa jadi patokan banget ada di mana posisinya sekarang, terus nanti mau ke berapa. Ya ini tergantung ya. Ini saham yang tergantung dari penggeraknya gitu. Oke. Ya ini WIRG. Lalu yang berikutnya brand. Oke, ini saham-saham yang memang biasa dikoleksi banyak orang. Brand. Ya, ini brand malah malah hijau ya candlenya untuk brand. Nah, kalau brand hijau begini, brand masih bisa dikoleksi malah. Ya, coba intip dulu. Banyak ngintip-ngintip nih ya. Ya, di 9 ribuan ya. Udah tinggi ya. Jadi kelihatannya kalau bagi yang udah punya ini sih udah dipertahanin aja dulu deh. Ini soalnya sinyal buynya udah keluar di sini kan. Nih, dan dia tidak ada penurunan berarti. Ya, kalau mau tadi malah justru diskonnya pada saat di sini ya. Jadi diskonnya itu bukan hari ini, tapi diskonnya justru malah dari kemarin-kemarin di 83 itu. Di sini nih tanggal 21 Agustus ya. Jadi brand tidak ikut arus ya, dia punya ini tren sendiri ya. Ini beda sendiri. Tapi kalau mau ngambil di 9 ribu, ya gimana ya? Ini udah terlalu, itu bukan harga diskon ya. Kalau 9 ribu bukan harga diskon ya. Harga diskonnya di 83 tadi tuh, 8.300-an. Itu untuk brand ya. Jadi ya ini susah, ini bukan harga diskon ya. Kalau brand ini bukan diskon, lagi mahal gitu. Lagi udah tinggi harganya, udah tinggi. Petrosi ya, PTRO ya. Coba kita lihat PTRO. PTRO, wow, ini dia bikin candle apa dojinya nih cukup ini juga nih ya. Tekanannya cukup kuat tadi ya di 3.600. Coba kita lihat dia diskon apa enggak. Kalau sinyalnya masih baik ya. Walaupun sedikit lagi kalau misalnya besok hari Senin apa namanya dia turun lagi gitu, udah bisa bikin sinyal sell dia. Oke, ini cukup agak sedikit resiko ya untuk Petrosi ya, karena dia sempat tertekan jauh sampai ke 36. Ya, jadi harga diskonannya itu sebetulnya ya tadi ya, pada saat lagi ketekan jauh itu ya, 36 sampai ke 37. Jadi di sini, ini kategori diskon juga nih, ya.
Ya, pokoknya diskon ini dengan catatan ya, pokoknya ntar malam gua tambah rusuh lagi lebih parah gitu ya. Hari Senin juga masih lanjut gitu ya. Nah, ya, pokoknya nih diskon nih. 36 sampai ke 37 ya di sini. Ini untuk saham Petrosi. Harga diskonnya 36 sampai 37. Kalau harga sekarang gimana? 37 udah 38 ya. Wah, jangan deh kalau di 38 ya. Agak turun lagi deh, nawar di bawah deh pokoknya ya. Kalau 38 masih ketinggian. Kalau bisa mulai nawar di 3780 ke bawah aja. 3780 sampai ke 3700 dulu deh. Ya, dia sekali tekan lumayan jauh soalnya ya. Hari ini aja bisa sampai ke 36. Padahal openingnya itu di 38 ya. Jadi cukup jauh tekanannya. Ya, jadi nawarnya agak rendah ya kalau untuk ini. Untuk Petrosi. Ya, saya baca dulu chat ya. Tadi Bang Mandiri udah ya. Adaro, oh Fure. Adaro dan Fure. Nah, coba kita ke Adaro dan Fure dulu. Ya, Adaro nih kelihatannya dia punya harga itu selalu bertahan di sini ya. Udah dua tiga kali nih, ya tiga kali dia menguji di 1730 terus. Jadi kayak harga keramat itu ya 16.600 sampai ke 1.700. Itu kayak internetnya lagi unstable gitu ya. Oke, suara saya mungkin tadi pecah-pecah tadi ya. Ya, Adaro juga hari ini lagi diskon lagi. Eh, kalau mau ngambil itu harga diskonannya di bawah 1720 ya, di bawah 1.720 itu harga diskon ya. Di bawah 1.720 itu harga diskon semua. Ya, tapi yang diperhatikan itu di level tuh 1.700 ya. Jadi 1.700 itu nggak kalau breakdown ya udah terus makin ke bawah lagi. Ya, jadi 1.700 sampai 1.720 harga diskonnya. Ya, tipis-tipis aja ya. 1.700 sampai 1.720 itu harga diskon. Ya, itu untuk Adaro ya. Oke, ini saya lihat dulu pesertanya ada siapa aja ya. Ada Parolan masih, Pak Irwan juga ya, ada Pak Bu Mutia, Pak Rian, ada Pak Rengga ya. Nah, mumpung ada Parolan dan Pak Irwan, ini kita sedikit intermezzo dulu ya. Ini mumpung ada di sini. Banyak ya. Ada Pak Hairil, ada Xiaomi nih, pakai Xiaomi, siapa ya? Oke ya, ini saya mau coba sedikit spill dulu untuk besok ya, untuk kelas Pancasona itu apa aja sih, kita ngapain aja gitu di kelas Pancasona gitu ya. Untuk besok kita mulai itu dari jam 9, ya kita usahakan jam 5 udah selesai, kalau bisa lebih cepat ya bagus ya. Jadi kita mulai itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nanti siang-siang kita istirahat lah gitu ya, ada jam makan gitu ya. Jam makan setengah jam atau nanti tergantung kesepakatan aja, setengah jam cukup ya setengah jam aja biar cepat selesai. Setengah jam makan dulu ya kan, minum dulu biar nggak ini ya, nggak lemes. Nanti baru kita lanjut lagi sesi duanya, biasanya kita udah masuk di teknikal ya untuk sesi 2. Tapi sesi satu kita selesaikan semua itu materi sesi satu. Sesi 2 nanti baru yang kita mulai bikin latihan bikin sinyal ya. Oke. Nah, lalu apa aja sih yang dibahas gitu ya? Nah, jadi memang ada tadi pembahasannya tuh ada 5 ya, cara ini cara itu ya. Tapi nanti kita akan mempelajari beberapa apa namanya kerangka untuk ini ya, pokok bahasan. Nah, kerangka pokok bahasan ini nih yang jelas yang paling dasar ini karena semua masing-masing tuh ada beda-beda ya orang-orang. Ada yang sudah lama di market, ada juga yang baru, ada yang baru bikin RDN, ada yang macam-macam ya. Jadi nanti kita sama ratakan dulu gitu ya, karena ini masih benar-benar masih basic ya. Jadi kita awali dulu dengan bagaimana caranya kita mengenal medan perang. Medan perang kita tuh kayak mana gitu ya. Nah, itu dulu. Lalu yang kedua yang paling penting yang banyak orang tidak paham bahwa dirinya tuh masuk di pasar ini buat ngapain ya. Nah, itu dulu ya. Jadi nanti kadang-kadang di saat itu juga
Ya, kita bingung. Wah, ini baru baru masuk market, nggak kenal pasar atau nggak kenal medan perangnya kayak mana, terus tahu-tahu mau ikut-ikutan orang jadi ini jadi itu. Nah, itu dia. Kadang-kadang itu ya, orang tuh suka masih bimbang gitu, nggak tahu, belum punya jati diri pada saat masuk di pasar modal. Nah, lalu yang berikutnya adalah ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat satu tata kelola atau money management yang baik. Terutama pada satu, nanti ada beberapa study case yang akan kita pelajari ya di pokok pembahasan yang keempat. Nah, kalau misalnya nyangkut tuh bagaimana? Harus bagaimana gitu ya. Nah, jadi nggak akan nanya lagi gitu. Oh, kalau nyangkut nih saya harus begini strateginya, saya harus gini. Dan hitung-hitung ya. Jadi banyak pelajaran matematika besok. Ya, banyak hitung-hitung. Makanya nanti besok itu bentuknya workshop. Jadi bukan sekedar webinar satu arah, cuman ngedengerin dari saya mulut berbusa sekian jam, tapi yang lain cuma dengar habis itu tidur gitu ya. Enggak. Jadi besok nih kita interaktif, banyak metode yang kita gunakan untuk saling latihan ya, saling belajar mengajar gitu. Ya, jadi nanti di tata kelola keuangan itu nanti kita akan bahas bagaimana caranya keluar dari situasi yang rumit, di mana porto kita banyak yang nyangkut misalnya. Lalu bagaimana cara jalan keluarnya? Ya, itu yang paling dipikirin sama semua orang kan sampai sekarang. Lalu yang berikut lagi, saling kait mengkait ini harus komprehensif ya. Jadi sekali dibahas ini untuk karakter building ya. Nah, sampai sekarang nih orang yang ini bingung, nggak tahu nih pasar modal tuh atau medan perangnya nggak ngerti. Profil dirinya sendiri bingung, jati dirinya nggak tahu apa, ya kan? Boro-boro tata kelola keuangannya kacau, amburadul, semrawut gitu ya. Nah, apalagi kalau untuk ini mikir, wah udah susah mikir, ya blank, ya. Udah gitu, nah ikut sana ikut sini, terombang-ambing. Nah ini makin kacau, ya makin kacau. Ke kiri, ikut kiri, kanan, ikut kanan, terjun, ikut terjun. Nah ini nih yang bahaya, ya. Nah lalu yang berikutnya yang biasa sering diajarin ini ada fundamental analisis, tapi ini ala rekomendasi saham harian, ya, ala Pancasona, ya, ala Pancasona. Jadi ini yang penting yang dipelajari, bukan yang rumit-rumit gitu ya, tapi yang penting bagaimana caranya kita mempelajari laporan keuangan perusahaan supaya bisa tahu mana sih yang harus kita pilih gitu. Emiten mana yang kita bisa pilih untuk dijadikan yaitu aset investasi. Ya, ini penting. Nah, yang terakhir, ini kita belajar teknikal, ya. Teknikal Pancasona. Nah, ini untuk menghasilkan apa? Sinyal. Sinyal buy dan sinyal sell. Jadi momentum tepat. Banyak orang yang ambil saham tuh bukannya saham-saham ngaco, enggak, sahamnya bener semua. Cuman sayang, seribu sayang. Apa ya yang sayangnya itu? Ya sayangnya salah momentum, salah timing. Ya karena nggak tahu sinyal ini gitu. Jadi salah masuk gitu ya. Ya, yang terakhir ini bukan buat pembahasan sekarang ya, bukan bukan buat pembahasan besok. Pancasona enggak. Jadi saya nggak ngajarin ini harus di advance. Ya, ini di advance. Nah, jadi cuman sampai sinyal aja ya. Nanti kalau mau naik lagi, kalau udah pinter, yang dasarnya udah ngerti semuanya, baru naik ke sini gitu ya. Nanti baru bikin radar nih kita, bikin radar, bikin macam-macam semua yang terkait dengan kegiatan untuk fast trading ya, dan juga trading for living ya. Jadi ada tahap-tahapnya. Jadi nggak bisa tahu-tahu langsung pengen belajar yang berisiko tinggi, berspekulasi tinggi, nggak bisa ya. Harus pelan-pelan, step by step. Jadi supaya fondasinya kuat dulu, baru setelah fondasinya kuat, baru kita naik pelan-pelan gitu ya. Nah, jadi semua itu juga harus dibayar pakai waktu ya. Jadi nggak bisa ada yang instan. Oke ya, ini yang pokok pembahasannya. Lalu apa aja yang mesti disiapin untuk besok? Ya ini nanti Pak Irwan dengan Pak Roland ya terutama ya yang mau ikut besok ya. Ini usahakan ya pakai dua device ya, baik itu HP, laptop ataupun PC ya. Jadi yang satu buat ngikutin lewat Zoom, yang satu lagi untuk misalnya nanti kita perlu data, perlu buka chart, perlu macam-macam buat latihan, bikin teknikal atau fundamental ya. Itu ya kita perlu dua device minimal. Lalu yang berikutnya tentunya untuk catat mencatat. Nanti materi saya serahkan tapi setelah daripada sesi ataupun juga apa namanya setelah apa namanya setelah nanti workshop baru kita kasih sesi satu, saya kasih yang sesi satu punya, sesi dua punya gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya supaya jelas ya sekali lagi ya biar nggak terganggu pakai earphone dan sejenisnya ya untuk supaya audio bisa bisa lebih jelas untuk komunikasi gitu ya. Jangan nanti di tempat terbuka berisik udah bunyi klakson, udah bunyi orang segala macam gitu ya. Nah, yang keempat supaya nanti nggak bingung buka-buka kalkulator di laptopnya atau di mana ya boleh lah terserah. Yang penting ada ini ya, pokoknya siapin aja gitu. Kalkulator dalam bentuk apapun.
yaitu bebas. Lalu kita yang jelas karena kita semua orang iPod, kita harus menggunakan iPod ya. Kita iPod. Tapi ya yang kita pelajari seperti yang kayak sekarang yang saya pakai iPod web ya, iPod web. Walaupun di another case saya juga selalu pakai iPod Windows ya. Cuman untuk saat ini kita pakai coba untuk iPod web dulu ya. Pakai iPod web supaya semuanya sama-sama bisa akses. Ya, jelas kalau iPod web bisa kita buka lewat browser ya. Oke, ini aja sih untuk persiapan besok. Yang jelas jam 9 tepat kita mulai. Nanti bagi yang sudah mendaftar dan juga sudah membayar itu harus masuk ke grup khusus ya, supaya nanti nggak ada ya istilahnya kita kan hanya khusus ya ini hanya eksklusif ya, hanya untuk yang buat ikut Pancasona aja gitu. Jadi untuk pembahasan apa segala macam nanti di grup itu termasuk juga link-link untuk nanti kita meeting Zoom ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Dari Pak Irwan, Pak Roland? Sore coach. Tuh untuk bayar sama daftarnya kemana nih? Saya baru baru masuk Oh soalnya. baru masuk. Ini masuk ke Oh, ini dulu, mumpung ini. Jadi saya kayaknya maksimal 6 bangku aja deh, nggak banyak-banyak. Saya kasih linknya lagi ya di kolom chat ya. Nanti masuk dulu ke grup yang umum ini. baik. Nah, dari situ nanti Pak Pak Hairil ya. Pak Ya, Hairil betul. ya japri saya aja. Saya nggak tahu soalnya nanti namanya di Telegram bisa lain-lain kan. Nah, Oke, nanti ya. japri saya, nanti baru saya reply gitu. Kalau udah Oke. 6 saya close nanti ikut yang batch 2 bulan September aja. Jadi supaya nggak terlalu lama dan juga nggak terlalu bising, ya jadi kita maksimal 6 bangku aja lah, 6 slot aja. Gitu. Ini khusus nih Pancasona nih, makanya eksklusif nih, mumpung buka buru-buru ikut. Nanti kalau udah 6 saya tutup. Nah, Pak Irwan, jangan jangan lupa tuh Pak Irwan. Pak Irwan Fernandez katanya mau ikut ya. Ya. Oke Pak Hiril ya, langsung join aja nanti japri saya gitu. Ya, kita kalau nggak ada pertanyaan lagi, Pak Roland ada yang mau ditanya? Pak Roland kayaknya lagi di luar ya. Ya, kayaknya udah nggak ada yang nanya ya. Ini cukup jelas ya untuk besok. Ya, Ya kita lanjut. Pak. Ya, ya Pak Irwan ya. Oke. Ya, kita lanjut lagi sedikit lagi ya. Ini kita coba lihat yang diskon apalagi tadi PTRO udah cuan. Ya, ini juga banyak yang dikoleksi banyak orang ya, cuan. Habis itu ntar kita coba bahas Pani ya. Cuan. Oke. Ya, semua nih rata-rata hari ini apa namanya harganya semua ini ya koreksinya lumayan-lumayan gitu ya. Tapi kita coba lihat ini diskon apa enggak. Karena kalau cuan dari sinyalnya masih masih sinyal buy ya. Tapi itu sinyal di sini kan sinyal ini ya, apa namanya? Sinyalnya lagging ya. Ya, kalau untuk cuan itu harga diskonnya itu di sini ya. Hmm. Ya, ini di berapa nih? 1.450 sampai 1.520-an. Ya, di situ harga diskonnya. Jadi di around apa nih? 1.500 lah. Kira-kira di seputaran 1.500 ke bawah ya. Bagus-bagusnya itu 1.500 ke bawah itu harga diskon. Kalau bisa dapat. Tapi kalau sekarang nih udah kadung mantul ya. Di bawah 1540 kali ya. Di bawah 1540 sampai 1.500 gitu. Itu masih masih oke lah. Masih bisa bisa cincai. Ya, yang berikut ya, cuan sudah. Kita lihat lagi. Toba mau nggak Toba ya? Toba ini bagus apa nggak nih? Banyak yang koleksi nggak Toba? Toba, Pani, BRPT, MDKA ya. Kita coba ya. Toba. Wah, ini masih cakep Toba nih. Kita lihat aja deh. Ini kayaknya nggak ada diskon malah. Toba malah koreksi wajar ya kalau kayak gitu ya. Ya dia bukan.
Ya, jadi kalau Toba rasanya nggak ada diskon nih dia, mahal dia, masih mahal dia. Hmm. Ya, Toba kalau bisa dapat di 1.250-an aja deh, itu udah kategori bagus harganya kalau dapat di situ. Ya, ya kalau ini 1.000 di bawah 1.200 nih mungkin agak berat ya. Nggak tahu kalau ada tekanan lanjutan sih mungkin dapat nih. Ya, tapi ini kelihatannya perlawanannya aja cukup tinggi ya. Ya, dia masih 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 kuat, masih oke gitu. Nggak ada diskon sebetulnya. Ya, tapi kalau bisa dapat di 1.200-an udah bagus. Ya, cuman untuk saat ini mungkin 1.250 aja udah mantep tuh bisa dapat di situ. Ya, dapat di 1.250-an itu udah harga diskon tuh kalau untuk Toba. Ya oke itu Toba ya. Lalu Pani. Saya nggak bahas geset CO ya tadi kayaknya udah di request ya. Ya, aduh Pani malah candlenya kayak doji hijau nih. Ah, jadi dia ini coba kita lihat aja deh. Banyak yang nyangkut di Pani kemarin ada yang 16.000 berapa begitu-begitu ya. Ya di bawah 15.000 ya kalau Pani itu. Di bawah 15.000, di bawah 15.000 ya. Di bawah 15 ribunya berapa nih? 14.875 deh. Kalau bisa dapat di sana. 14.875. Yang di sini malah 14.6 ya. Kalau ikut teknikal 14.6. Iya iya. Ya ini 14.6 ya kalau ikut teknikal sih. Ini Pani ini harganya agak gelap juga ya. Pak, ini termasuk saham yang harganya gelap gulita. Ya gelap gulita. Artinya 14.6 sampai ke berapa? 14.8 ya. Jadi 14.6 sampai 14.800 itu tadi. Cuman ini sinyalnya sell ya. Jadi karena sinyalnya sell, ini masih beresiko. Nih, ya untuk pan ini sinyalnya sell. Jadi ini 14.6 sampai 14.8 ini ya kategorinya harus diperhatikan aja dulu. Kuat nggak dia mantul dari sana gitu. Kalau nggak kuat, nanti dia swing low nih jatuh-jatuhnya. Ya swing low tuh begini. Hmm, tuh, bahaya kan? Tuh, balik ke 11.000 masa gitu kan? Ya, jadi ini untuk jangka panjang nggak disarankan, Pani. Tapi kalau untuk pantulan-pantulan pendek boleh, berarti trading ya. Kalau untuk Pani itu berarti trading jatuh. Cuman kalau harga diskonnya ya hari ini ya tadi, kalau bisa 14.6, 14.8 ya, 14.800, 14.900 udah kemahalan juga nih. Ya untuk ini ya, untuk cari pantulan-pantulan pendek aja. Untuk Pani. Harganya kan udah mahal soalnya. 1.400.000 lebih kan per lot. Yang berikut ya, MDKA, BRMS ya. Terakhir nanti MDKA, BRMS atau BRPT ya. Ini BRPT dulu deh. Ini soalnya saham sejuta umat semua nih. Wah, ini tumben ini. BRPT ini arahnya apa? Mikrotrennya gimana? Ya, mikrotrennya itu tuh ya, turun ya arahnya ya. Nah, kalau dibilang diskon, ini bukan diskon ya berarti ini. Ini lagi uji support. Ya, uji support ini. Di 2000-an sampai ke 2.100 atau 2.200 ya. Coba kita lihat. Arahnya turun ya kalau BRPT. Cuman ya kalau bisa dapat di 2.100-an sampai ke 2.150 masih bisa mantul dikit-dikit. Eh, jangan deh. Tunggu dulu aja deh. BRPT ini saya nggak tahu juga nih harga diskonnya di berapa. Ya, ya kok kalau modelnya begini mikrotrend turun nih kita nggak bisa bilang ini diskon ya. Bisa aja turun lagi gitu spesi ini. Iya kan? Jadi toto di bawah 2.000 dia. Jangan, jangan. Ya jadi ini pantau-pantau dulu. Nah, suara saya ke robot ya. Ntar dulu ya. Ini internetnya lagi kurang bagus. Oke. Jadi BRPT
jangan dulu ya, dipantau dulu ya. BRPT pantau-pantau dulu, ini bisa ada penurunan lanjutan. Nggak yakin juga saya. Ya, bisa di bawah 2100 juga soalnya. Bisa lanjut di bawah 2000 malah. Oke, yang berikut ada BRMS ya. Ya, terakhir nanti IMTK ya. Kalau Mina udah enggak lah. Mina tuh gorengan. Apa tadi? BRMS. Tapi batu bara katanya lagi ada beritanya kurang bagus untuk harga komoditinya ya. Gara-gara Rusia apa tadi? Saya ada share tuh. Jadi harganya makin tertekan aja itu harga komoditinya gitu. Ya berarti kan emitennya kan revenue-nya makin berkurang. BRMS. Hmm. Wah, ini harus di bawah 460 ya BRMS tuh sampai 450. Hmm. BRMS tuh ya 4,5-an lah pokoknya. Kalau pakai teknikal malah di 440 sampai ke 450-an. Iya, 452 ya. Jadi 4 440 sampai 452 BRMS. Sinyalnya masih buy. Ya, cuman kalau bisa dapat harga segitu ya, dia tetap sideways ini. Dia nggak kemana-mana sih. Dia masih sideways, cuman rangingnya tuh gede, lebar gitu. Rangingnya gede ya. Nih, tuh ya. Rangingnya tuh dari 420 bisa sampai ke 490. Nah, tinggal cari harga murahnya aja. Yaitu tadi di 436 ya kalau pakai teknikal ya. Sampai ke 456 ya. Atau 452 sih kalau saya. 452 lah. 436 sampai 452. Itu harga-harga udah murahnya di situ kayak. Ya, kalau bisa dapat ya ngantri aja dulu, ngebit dulu di sana gitu. Jangan ngambilnya di sini, misalnya nih 480, wah baru ngambil, wah salah itu, ya, salah timing. Sahamnya jelek nggak? Enggak, gitu, cuman salah masuk gitu. Orang jualan kita baru masuk gitu, itu salahnya di situ. Ya, ya yang terakhir itu IMTK, IMTK ya, ini juga banyak diambil banyak orang. IMTK. Waduh, ini dari puncak gunung nih, ya, mulai mulai apa namanya, mulai turun gunung, ya, IMTK. Ya, saya rasa kalau model yang begini, ini yang harus dipantau justru malahnya supportnya aja ya. Kalau dibilang harga diskonnya nggak ada, ya, karena ini cuman yang dilihat malah support aja gitu. Ya, ini supportnya juga nggak yakin juga bisa nahan apa enggak, karena bisa aja dia turun terus ya. Nah, ini udah wilayah-wilayah support nih. Di sini. Berapa tuh? 1.100 sampai ke 1.200. Ya. Tapi potensi penurunannya ada nggak terus sampai ke bawah? Ada aja terus sampai ke sini juga bisa. Nih, sampai sini nih. Tuh, bisa. Berapa tuh? Di MTK. Hmm, 9 di bawah 1.000 ya? Oh, 950. Ya, tapi dia bisa juga mantul gitu kan. Dari sini dia mantul. Hmm, terus mantul. Nah, gitu. Hmm. Wow, itu banyak mewarnai ya. Hmm. Nah, gitu. Ya, bisa ada beberapa kemungkinan. Hmm. Jadi bisa turun sampai ke 950 di bawah 1.000 atau dia mantul dari 1.100 1.200 bisa aja dia mantul lagi balik. Ya, ini hanya menguji support, tidak ada harga diskon. Oke? Ada lagi yang mau ditanya? Atau yang untuk besok? Tunggu ya, ini ada pertanyaan yang di ini.
Oh ya, parolan seperti supermarket. Untuk CDIA bisa ke 1.700 Pak. Saya rasa bisa saja. Ya, jadi ini tinggal tunggu bukan tinggal tunggu waktu ya untuk CDIA nanti sampai diperhatikan sama eh, Prayogo ya. Bisa ini enggak dinaikin sampai situ enggak? Untuk saat ini masih di maintain soalnya harganya di 14 sampai 15 gitu ya. 1415, 1415 dipertahankan di sana. Gitu. Jadi untuk harganya di markup sampai 17 bisa saja gitu. Bisa saja. Terus tadi Fore udah ya. SMDR. SMDR tapi Pak Mahadinya udah keluar. Iya, 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 iya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Yang ada di sini masih? Pak Irwan, Pak Fadila, Bu Fadila ya. Ibu Fadila, Ryan, Pak Roland, Bu Muftia, Pak Hairil, Pak Renggah. Ada lagi yang mau ditanya? LSIP Pak. LSIP ya? Iya. Ya, TB atau LSIP ya. Nanti kita coba lihat. Coba saya share lagi ya. Pak Roland lagi nyetir. Hati-hati Pak. Ya, oke. LSIP. Ya, LSIP ini harga. Jadi kalau kita lihat ini trennya masih naik ya. Tapi apakah harganya lagi diskon? Oke. Ya, kalau kita lihat LSIP itu di sini ya, dia bukan harga diskon, tapi lagi uji support ya. Nah, dia uji support. Harganya sih sebetulnya bukan diskon, tapi uji support. Nah, jadi kalau lihat trennya sih memang trennya lagi naik. Tetap dia lagi naik gitu ya. Naik terus. Dia naik terus. Nah, cuman dia lagi uji support di area 1320 sampai ke 1350 ya. Nah, selama dia masih rapi dalam koridor kanal trennya atau price channelingnya dia atau di trend channelingnya dia selama masih menanjak, artinya masih bertahan di wilayah ini, ya, ini bisa mantul lagi untuk L-shape ya, L-shape masih bisa mantul. Cuma untuk per saat ini ya Pak, saya ngelihatnya untuk kekuatan naiknya nggak ada. Kekuatan naiknya sama sekali nggak ada karena apa ininya volumenya nggak ada nih. Untuk volumenya kecil sekali, jadi lama-lama mungkin marketnya jenuh dan banyak yang jual, 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 jual pelan-pelan gitu. Tapi untuk kenaikan volume naik itu nggak ada. Jadi volume belinya tuh nggak ada. Jadi untuk dalam waktu dekat ini memang agak sulit untuk L-shape naik ya. Untuk L-shape naik dalam waktu dekat itu kemungkinannya agak kecil. Tetapi pertahanannya cukup solid sampai ke 1320 dan dia masih dalam koridor menanjak gitu. Nah, jadi kalau emang mau koleksi sebaiknya di wilayah-wilayah ini 1320 sampai 1350-an dengan catatan yaitu tadi 1320-nya kuat nggak gitu, solid nggak gitu, masih solid nggak untuk bertahan harga dipertahankan di maintain di atas 1320 gitu. Ya, itu untuk LSIP. Terus tadi ada yang chat juga MSKY ya. TB dan MSKY. TB dulu deh. TB kategori gorengan ya. Kategori gorengan nih. Coba saya lihat aja deh. Udah setengah jam 4 malah. Ya, TB itu koreksinya koreksi profit taking ya kalau yang ini. Nah, ini koreksinya profit taking aja. Jadi masih kategori wajar tapi profit taking aja ini. Aksi profit taking. Nah, terus kalau ditanya besok masih naik nggak? Lihat nih. Udah nggak bisa nih, nggak bisa naik. Jadi besok hari Senin jadwalnya koreksi lagi. Ini udah berapa kali nih? Satu, dua, tiga. Udah cukup nih. Empat. Empat aja udah mulai profit taking nih, udah muncul nih. Ya kan?
Oh, udah besok lanjut. Turun gitu. Ya, itu untuk TB. Ya, udah cukup nih kenaikannya. Dia ngos-ngosan. Jadi biasanya ini udah maksimal. Besok ya giliran koreksi ya kalau TB. Lalu ya tadi apa lagi? MSKY. Oke, oke, MSKY. MSKY. Wih, macet. Udah ya, bisa ya. Oh, nggak ganti lagi. Wah, lagi ini sih apa namanya? Eh, Closing ya, pra pra closing ya. Ih, halo cek satu dua cek. Tes 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 tes. Lagi pra closing ini nggak bisa dilihat. Oke deh, nanti aja nih nggak bisa dibuka ya, soalnya lagi pra closing. Ini nggak apa namanya nggak respon ininya. MSKY. Ya, saya lihat dari sini sinyalnya sinyal sel ya. Untuk MSKY sinyalnya sinyal sel. Jadi eh ya kalau udah punya harus jual deh. Sinyalnya kalau di Pancasona nih di sinyal Pancasona sel. Per hari dari tanggal 27 28. Tanggal 27 28 udah keluar sel. Ya, jadi itu bedanya ya nanti. Nanti bisa lihat ya nanti. Ini lagi nggak bisa sih ya. Lagi apa namanya? Pra closing. Oke, sinyalnya sinyal sel ya untuk MSKY. Jadi ya kalau udah punya sebaiknya dijual dulu. Dan udah keluar sinyal selnya dari tanggal 27 28. Oke, gimana? Yang lain cukup? Pak Johan cukup? Pak Johan ada yang mau ditanya? Pak Johan monitor? Pak Johan? Ya, ya, Cukup lah. Tapi cukup. Pak, ngomong-ngomong CDIA bisa mulai diakomodasi nggak Pak? CDIA mulai Ya, turun. oke. Jadi dia itu memang harganya di maintain di 1.400 sampai 1.500 Pak. Jadi ya memang tadi ada sempat turun ke 1.450 apa 1.460 itu bagus tadi sebenarnya diskon itu. Masih agak rendah itu. Oh, Iya, kalau tadi saya sempat juga masih di jalan soalnya. Kalau saya lihat saya ambil lagi tadi di 1460 itu. Sekarang udah naik ya. Kalau nggak salah tadi sempat naik lagi ya udah ya. Udah betul, 1490-an betul. lagi. Tapi masih Iya. di bawah 1.500. Tadi Iya. sempat mau ini antrinya agak rendah, tapi nggak dapet. Iya. Kan kemarin-kemarin kan dia di 1520, 1530 udah naik-naik bagus tuh. Betul, Cuman hari ini betul. ketekan turunnya lumayan orang panik panik selling kayaknya tadi. Hmm. Panik selling. Tapi terus yang ngantri beli banyak juga. Yang minat banyak juga. Buangan orang pada dibeli-beliin semua. Tapi masih Ya, bisa diakomodasi nggak, Pak? bisa. Untuk kalau di antara harga segitu 1.500-an di bawah 1.450-an sampai 1.500. Ya, jadi ya saran saya sih tadi ya memang kalau dari 1.400 sampai 1.000 di bawah 1.500 ya itu kategori untuk akumulasi dulu boleh. Oke, Pak. Thank you, Boleh. thank you. Ya. Ya, saya rasa cukup ya bagi yang besok mau ikut Pancasona langsung masuk aja di grup itu ya yang supaya nanti bisa langsung registrasi. Nah, terus jadi besok kita mulai kelas jam 9 pagi sampai sore ya, sampai selesai. Ya, nanti japri saya aja gitu kalau yang mau ikut. Mumpung masih ada bangku kosong. Nanti kalau udah cukup bangkunya saya tutup. Nanti ngikut lagi yang batch 2 di bulan September kalau mau lagi. Oke, gitu aja rasanya semua.